Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Berita Satu, apa kabar? Kita ketemu lagi di She Magazine, Sharing and Empowering untuk edisi Ramadan, persembahan dari VOA. Bersama kami berdua, saya Vina Muptadi dari kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Dan juga bersama saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Sudah mengawali Ramadan kita. Alhamdulillah sudah ketemu lagi dengan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua juga siap menghadapi dan menjalani semua yang akan kita jalani dalam ibadah selama sebulan ini. Ya. Di Amerika masih bukanya di atas jam 7 malam. Di sini lebih lama ya. Lebih lama, tapi masih lebih mending kan waktu awal-awal saya pindah ke Amerika, pemirsa, 10 tahun lalu. Buka puasanya itu jam 9 malam, ya ampun. Jadi kalau sekarang dapat jam 7 malam, itu udah bonus deh menurutku. Kalau Ian, persiapan Ramadan apa aja sih? Penasaran deh. Waduh, banyak sekali sebenarnya sih. Kita mempersiapkan diri sudah. Tapi yang buat saya penting adalah mempersiapkan kulkas saya. Kulkas saya harus penuh dengan makanan-makanan. Karena pagi-pagi itu udah pasti nggak bisa masak. Harus tinggal masukin yang sudah siap atau cepat saji seperti itu. Pokoknya yang cepat-cepat aja gitu loh. Nah, itu kayaknya persiapan buat saya. Dan tentunya pemirsa semua juga punya persiapan masing-masing untuk di awal Ramadan ini. Dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Di She Magazine, kita mengangkat cerita-cerita semua tentang perempuan yang berprestasi di seluruh mancanegara. Sejumlah perempuan memanfaatkan media sosial untuk menggaungkan suara kori perempuan dan saling menyemangati satu sama lain. Perempuan Amerika Madinah Javed memulai gerakan daring kori perempuan pada 2017 yang anggotanya tersebar di seluruh dunia. Peternak lebah Tunisia, Mariam Cherny, mendirikan inisiatif Bee Treasures atau Harta Lebah. Tujuannya untuk membantu para beekeeper perempuan yang termarginalisasi dan kurang beruntung untuk meluncurkan bisnis mereka. Perempuan Mali, Fatih Waled Mohamed Isa, membuat film dokumenter untuk menyoroti penderitaan perempuan di negara bagian Sahel yang dilanda konflik. Dokumenternya mengikuti perempuan berusia 15 tahun bernama Fatma yang keluarganya lari ke Mauritania karena konflik, kemudian kembali ke tanah air. Pemirsa, untuk berbuat kebaikan itu tidak hanya untuk diri sendiri, bisa juga untuk lingkungan seperti tadi, beekeeper memelihara lebah untuk bisnis yang baik dan juga lingkungan. Tapi memang di bulan Ramadan ini ada baiknya kita memulai sebuah kebiasaan yang baik. Mungkin juga tentang alam ya, dan lingkungan sekitar kita. Nah, misalnya nih kalau ingin tahu contohnya seperti apa ya, gimana kalau kita lihat cara seorang perempuan di Amerika berikut ini. Namanya Cory Majid yang punya inisiatif namanya Green Ramadan. Gimana caranya nih dia memadukan nih antara misalnya iman gitu ya dengan kecintaan pada lingkungan, bahwa ini juga keduanya tidak terlepaskan. Langsung aja kita lihat karena dia akan sharing dalam tayangan yang berikut ini. Bagi Cory Majid, Ramadan adalah kesempatan untuk bertransformasi. Semangat ini yang ia bawa dalam menggagas Green Ramadan. So we do things during Ramadan that we may not necessarily do throughout the year. So we're reading more Quran, we're making sure our prayers are on time, we're abstaining from food and drink. We're doing all these things that are making us stronger spiritually. Do them during Ramadan, make that habit during that 30 days, and then take it with you throughout the year. Green Ramadan bermula pada 2013 ketika Cory berbuka puasa di masjid yang menggunakan produk styrofoam untuk menyajikan makanan buka puasa. They hear the adhan, they eat the food, and then they throw it away. And just at that moment, I was like, they use that cup for less than a minute. But styrofoam can last longer than a lifetime. Sejak itu, ia membawa sendiri perlengkapan buka puasa dan mengajak saudara seimannya untuk lebih mawas diri dengan lingkungan dalam beribadah. So first, I will tell people about different things that the Prophet ﷺ used to do, right? And so once they know these things, once I've shared these things that the Prophet did, peace be upon him, we would do something, take an action.
Selama Ramadan, sampah makanan di negara-negara mayoritas Muslim meningkat sekitar 25%. Menurut Ecomina, organisasi wadah pemikir yang bergerak dalam isu lingkungan di Timur Tengah dan Afrika Utara. Ini juga yang mendorong Cory yang pernah menerima Green Faith World Fellowship belajar menanam sayurannya sendiri. We know that the Prophet, peace be upon him, was basically a semi-vegetarian. He would only eat meat on special occasions. So let's try to do that by having a plant-based meal. Dan berintrospeksi tentang makanan yang ia terima. So you don't necessarily need to go the drive-by iftar. Stay at home, eat your simple meals, don't accept the waste, right? But if you need it, alhamdulillah, go get it. Bersama dengan Jamil, Cory membentuk Green Team di masjid mereka, Masjid Muhammad di Washington DC. Coming up with ideas that will get people to come out and that are more thought-provoking without sounding too tree-hugging. Cory's been an absolute genius when it comes to brewing up some of these ideas. Selain menghindari penggunaan plastik, mereka juga menyarankan penggunaan sumber daya secukupnya. I'm pretty sure you've seen brothers at the wudu station, sisters at the wudu station that use a fair amount of water. One of the oldest eco-friendly practices, I believe the Prophet said as not to use an excessive amount of water. Lewat inisiatifnya, Cory juga mengajak warga Muslim untuk memahami pentingnya berpikir tentang keberlanjutan sebagai bagian dari iman. The same water that we're using now has been recycled and recycled and recycled, right? From the beginning of water, right? It's the same water also that the Prophet used. So just think about that. Just think about that. Turn on that water, be like, oh my gosh, the Prophet, peace be upon him, use the same water. Okay, I want to use it like it's sacred, because it is. Dari Hyattsville, Maryland, Virginia Gunawan dan Supriyono, VOA. Inisiatif yang baik sekali ya dari Cory tadi, memulainya dari lingkungan sendiri dan di bulan Ramadan ini contohnya tadi katanya mau buka puasa bersama, banyak sekali yang plastik-plastik ataupun juga tempat-tempat makanan yang harus menjadi sampah dan itu dimulai dari situ ternyata. Iya, benar sekali. Nah, bicara soal buka puasa, kita punya cerita tentang inisiatif buka puasa yang namanya Dine After Dark di Amerika. Kayak apa? Habis yang ini. Hai pemirsa, kita masih sharing and empowering edisi Ramadan hanya di She Magazine. Baru-baru ini di New York City ada yang namanya New York Indonesia Fashion Week. Jadi ada peragaan busana gitu di sebuah area dekat Wall Street, New York City. Desainer-desainer yang diundang adalah desainer Indonesia dan juga desainer lokal. Macam-macam desainnya dari mulai couture, juga ada streetwear, bahkan ada desain syar'i busana muslim. Kita lihat liputannya dari New York. Sebuah acara bernama New York Indonesia Fashion Week digelar di area Wall Street, Lower Manhattan, New York. Pertunjukan fashion yang menghadirkan 9 desainer Indonesia ini ditujukan untuk mempromosikan karya-karya desain Indonesia agar dapat memasuki pasar industri fashion di kota New York. Sebagai brand pertama syar'i, wah excited banget gitu bisa sampai ke New York memperkenalkan hijab syar'i ke internasional. 12 desain dan itu temanya adalah pearls, mutiara, the hidden beauty. Jadi bajunya detailnya itu penuh dengan mutiara-mutiara. Mutiara itu proses untuk menjadi mutiara itu sangat membutuhkan banyak kesabaran dan ternyata mutiara itu juga sesuatu yang sangat cantik yang sebenarnya tersembunyi kan. Makanya judulnya The Hidden Beauty. Membawa Jawa Tengah dengan desain saya melukis Candi Borobudur. Kemudian saya di Bali ada, dan Sumatera dengan khasnya panjang.
Selain dari Indonesia, tampil juga 2 karya desainer asal kota New York yang salah satunya menampilkan fashion design khas dari India. Acara yang dihadiri oleh diaspora Indonesia dan warga New York ini juga menampilkan karya desain fashion untuk boneka dari Cinderella Indonesia, sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada pemberdayaan perempuan Indonesia seperti narapidana wanita, ibu dari anak jalanan, hingga remaja perempuan. Boneka-boneka Batik Girl ini berjalan bersama model-model internasional yang akan mempromosikan produk-produk Indonesia. Saya sangat bersyukur ya, ternyata biarpun di Amerika banyak sekali yang mendukung program Batik Girl ini. Gelaran fashion ini diproduseri oleh Fanny Tolksinen yang juga mendesain pakaian yang dikenakan oleh para model pembawa boneka Cinderella. Naratama dan Andira Inaya, VOA, New York. Dalam fashion show tadi juga ada boneka-boneka kecil yang dengan busana-busana Cinderella yang ternyata itu dijahit atau dibuat oleh para narapidana di Indonesia, narapidana perempuan. Jadi mereka diberdayakan, diajari, dan juga mendapatkan income dari pekerjaan mendesain ataupun juga menjahit baju-baju boneka perempuan Cinderella tadi. Organisasi nirlaba dengan tujuan yang luar biasa ya. Seperti ada juga nih organisasi Dine After Dark. Ini sebuah gerakan di Amerika Serikat yang tujuannya bagus banget sih menurutku ya, yaitu untuk mengajak restoran-restoran supaya mau buka lebih lama selama bulan Ramadan, supaya para muslim yang berpuasa mereka bisa buka puasa di restoran gitu loh. Soalnya ya karena kan di Amerika Serikat jam buka puasanya beda pemirsa dibanding Indonesia, lebih lama, lebih malam gitu. Mungkin sebagian restoran juga udah tutup. Nah, dengan inisiatif ini mengajak restoran untuk buka lebih lama. Tapi gimana nih selama pandemi, ada kendalanya atau enggak? Langsung aja kita lihat liputannya. Saat ini semakin banyak restoran dan tempat usaha yang mulai buka di Washington DC karena kasus COVID-19 semakin turun dan semakin banyak warga yang sudah divaksin. Namun bagi Muslim, mencari restoran yang masih beroperasi di saat buka puasa ada beberapa hambatan. Ya, nah ini menjadi masalah juga bagaimana agar Muslim, komunitas Muslim itu dapat menikmati makanan-makanan di restoran karena waktunya terlalu mepet itu. Iya, yang kedua adalah mencari makanan yang halal. Makanan halal itu juga satu problem. Dan ini ada misi Dine After Dark ya, yang mengkampanyekan agar restoran buka waktunya lebih panjang. Anything that has an H is halal certified. So if you see an H on the menu, it means those dishes are halal certified. For us, Dine After Dark and what they were already doing is something that we were already doing too, which is serving halal cuisine, and not just during Ramadan, but year-round. But to have halal certified meats is new for a lot of people, and we're really excited and proud to make it more available to more guests. Restoran Gogi-Yogi di Washington DC mempunyai waktu operasional yang lebih panjang sehingga cukup memberi waktu bagi pengunjung yang berpuasa. So we've always had late hours here, so our hours were already after dark. Misi dari organisasi ini adalah untuk meminta rumah makan memperpanjang waktu operasi agar memberi kesempatan bagi Muslim untuk menikmati makanan setelah jam buka puasa. It's really nice because we've been struggling to find places that stay open, even with the pandemic. I know it's hard, but that's really nice because that's really what we've been talking about, how we want a place to go to. Tapi di masa pandemik ini, karena banyak restoran terkendala pengurangan waktu operasi bahkan karyawan, tahun ini Dine After Dark meminta agar restoran menyajikan makanan halal. So right now we have 12 different member businesses with a total of 19 locations. This year and last year, we have not been able to extend business hours for Ramadan, but what we are doing instead is promoting halal options for takeout and delivery, and making sure that we, help our customers find those services. Bagi Dine After Dark, Muslim di Amerika masih kurang mendapat prioritas dari berbagai kesempatan dan juga belum dianggap sebagai potensi pasar bagi pebisnis. Alam Burhanan, Irfan Ihsan, dan Ronan Zakaria, VOA.
Tahu nggak sih pemirsa, penggagas dari Dine After Dark ini yang bernama Catherine, dia adalah seorang non-muslim yang justru dia menggunakan privilege-nya untuk membantu teman-temannya yang muslim gitu, supaya mereka juga bisa merayakan hari yang spesial bagi mereka. Ya, namanya juga buka puasa bareng kan, kita pengen juga dong di sini ataupun juga untuk ngabuburit. Jadi nggak malam-malam banget kayak kamu tadi kan buka puasanya sempat sampai jam 9 malam. Bener. Ya, restorannya buka lebih sedikit lagi gitu, pemirsa. Toleransi beragama di sini juga ada di Amerika. Baiklah, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Halo pemirsa, kita ketemu lagi di She Magazine, Sharing and Empowering. Kita tahu sekarang ini masa yang sulit ya dalam bidang perekonomian di mana aja. Di Indonesia pernah sulit cari minyak goreng. Di Amerika kita juga kena imbas perang Rusia-Ukraina, harga BBM naik 30%. Di Turki juga seperti itu pemirsa, inflasinya tinggi, mata uang lira turun merosot sehingga barang-barang kebutuhan itu naik bahkan sampai 50%. Dan pemerintah warga Istanbul, atau kota Istanbul juga membangkitkan tradisi lama, yaitu bagi para warga yang mampu dan berlebih ataupun juga bercukup-cukupan, mereka menyisihkan sebagian uangnya untuk memberi bantuan kepada warga-warga yang kurang mampu dan menghadapi tantangan di masa sulit ekonomi seperti ini. Selama beberapa dekade, Yavuz Eraldi telah memproduksi dan menjual roti di tokonya di Istanbul. Di sini roti menjadi makanan pokok bagi warga kebanyakan, termasuk yang tidak berpunya. Tapi kini tidak lagi karena harga-harga melonjak lebih dari 50% akibat tingginya inflasi. Dalam masa sulit ini, menurut Yavuz, banyak warga beralih ke tradisi amal yang sudah berabad-abad, yakni warga kaya mentraktir warga miskin. 3 tane ekmek askıda. Ben hemen bu şekilde notumu alıyorum. Tekrar ihtiyaç sahipleri geldiği zaman veriyoruz, bir daha siliyoruz, yazıyoruz. Alım gücü düştüğü için yani normal bir aylıkçı bir çalışan bir insan bile artık gelip askıda bir ekmek alabilir miyim deme durumuna gelmiş noktada. Anjloknya lira Turki tahun lalu memicu lonjakan inflasi yang menurut angka resmi berkisar 50%. Tapi menurut sejumlah studi independen, inflasi sebenarnya mungkin 2 kali lipat. Kemarahan atas kenaikan harga membuat warga Turki turun ke jalan. Kelompok anti kemiskinan memperingatkan warga Turki dihadapkan pada pilihan membeli makan atau membayar ongkos penghangat rumah di musim dingin ini. Pemerintah kota Istanbul yang dikuasai oposisi membawa tradisi traktiran ini ke dunia digital untuk menekan lonjakan angka kemiskinan. Warga yang tidak mampu membayar tagihan listrik misalnya dapat memposting di situs Kota Madya Istanbul dan warga lain bisa membayarkannya lewat situs ini. Her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Şöyle bir verilere baktığımızda Kasım ayında 18 bin kişi askıya fatura bırakmışken Aralık ayında 25 bin kişi, 1 Şubat'ta sadece bir günde 10 bin kişi askıya faturasını bırakmış durumda. Dolayısıyla da içinde bulunduğumuz şartlar hakikaten bu dayanışmanın büyümesi gereken anlar. Menurut pemerintah kota, mereka yang meminta bantuan harus diverifikasi sebagai warga yang memang membutuhkan. Sejauh ini lebih dari 300.000 tagihan telah dibayarkan lewat skema ini. Upaya Wali Kota Istanbul Ekrem İmamoğlu berjalan baik. Wali Kota juga mengubah Kota Madya Istanbul menjadi produsen roti terbesar di Turki dengan menghasilkan lebih dari 1 juta roti bersubsidi setiap hari. Antrian roti bersubsidi menjadi simbol kesulitan ekonomi Turki dan program roti bersubsidi ini meningkatkan reputasi wali kota di mata banyak warga. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Menarik sekali ya tradisi tadi, yaitu membelikan roti untuk sebagian orang yang ternyata kurang mampu untuk membeli roti. Jadi ingat rotinya Turki, roti simit itu favorit saya juga kalau bisa dibuka untuk buka puasa. Tapi memang ya upaya-upaya amal seperti ini, kita kan juga beramal menyisihkan uang. Kadang-kadang kita juga mengikuti sebuah organisasi. Sebenarnya juga ada tantangan sendiri sih sebenarnya untuk mempercayakan uang kita ataupun amal kita. Apakah benar amal ini digunakan
digunakan ataupun juga disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini kayaknya perlu tahu kita, Vin, ya. Nah, apalagi para analis ini memperingatkan ini dengan banyaknya lonjakan peristiwa bencana, konflik, dan lain-lain. Ini juga ternyata dimanfaatkan oleh segelintir oknum ya yang berusaha memanfaatkan situasinya. Ditilep lah atau bilangnya mau disalurkan ke ABC tapi ternyata nggak disalurkan dan lain-lain. Nah makanya makanya kita juga sebagai donor gitu ya juga harus lebih teliti lagi untuk mempercayakan uang sumbangan yang kita berikan. Nah pakar-pakar berikut ini akan memberikan tips-tipsnya. Dunia yang terhubung lewat internet dan media sosial berarti bahwa bencana hingga konflik di satu wilayah dengan cepat bisa direspons dari belahan dunia lain. Tapi bersamaan dengan meningkatnya niat baik, analis mengingatkan meningkat pula aksi mereka yang berniat jahat. We regularly see an uptick in fraudulent activity as a result of any humanitarian crisis, whether it's a volcanic eruption, an earthquake, or in this case, the conflict in Ukraine. Criminals use this as an opportunity to prey on people of goodwill, to get them fooled into donating money or resources or clicking on links that they can then exploit based on pretending to be charitable organizations seeking to help the victims of that catastrophe. Well, so when humanitarian crises strike, as they are in Ukraine right now, humans tend to be very generous with their support. That's a wonderful thing. But my advice would be to give with your head as well as your heart. Impulse giving can cause you to end up giving money away that you decide is not effective in the end. It might even cause you to get scammed. Jangan buru-buru merogoh kantong, kata analis. Verifikasi dulu organisasi yang menurut media sosial sedang menggalang dana. Do your research, independently verify crowdfunding and social media requests. Check the names of organizations soliciting your help with the Internal Revenue Service website, because scam artists often will use a name close to the name of a real charity. Lagi-lagi jangan terburu-buru mengisi data pribadi, apalagi nomor kartu kredit. The more you read, the more informed your giving will be. Every crisis is different. In this particular case, one of the things we have to address, in addition to the humanitarian crisis, is Russian efforts at disinformation. Pemirsa, semoga dengan bekal informasi tadi kita bisa lebih teliti lagi dalam memilih yayasan-yayasan amal yang betul-betul kredibel dan punya track record yang baik. Sehingga kita bisa mempercayakan uang kita, ya kan, sumbangan kita lebih nyaman dan lebih sampai kepada yang berhak. Betul sekali, apalagi di bulan Ramadan, semuanya kan pengen beribadah dan banyak beribadah dan juga amal adalah bagian dari ibadah. Mudah-mudahan amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Amin. Dan sayangnya kita harus berpisah dulu di She Magazine kali ini, tapi kita akan jumpa lagi ya. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vida Muftadi dari pojokan rumah saya di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Pemirsa, kita masih akan sharing and empowering lagi di She Magazine edisi Ramadan pekan depan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.